Perkenalkan, nama saya Angga Sanafalakma dengan NIM 672020-145. Video ini saya buat untuk menyelesaikan praktikum teknologi jaringan 1, yaitu tutorial instalasi server Ubuntu atau Ubuntu Server. Nah, setelah kita perkenalan, kita lanjut ke instalasi Ubuntu Server. Nah, langkah pertama yaitu kalian harus mendownload file ISO dari Ubuntu Server itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu Server 16.04.7. Setelah itu kita buka VirtualBox, kemudian kita klik New, dan kita beri nama untuk virtual mesinnya. Di sini saya ingin menempatkan pada tempat yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kemudian kita pilih tipenya, tipe virtual mesinnya yaitu kita pilih Linux dikarenakan kita ingin menginstal Ubuntu. Kemudian kita pilih versi Ubuntu yang 64 bit. Kemudian kita klik Next. Untuk alokasi memori, saya mengalokasikan memori RAM sebesar 8 GB. Nah, kemudian kita klik Next, kemudian kita pilih Create a Virtual Hard Disk Now. Nah, kemudian kita pilih yang VDI, kita Next. Kemudian Dynamically Allocated, kemudian kita Next. Kemudian kita pilih 10 GB memori untuk penyimpanan virtual machine ini. Kemudian kita klik Create. Nah, setelah itu kita masuk ke virtual machine yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya kita masuk ke setting terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke bagian network, adapter 2, dan checklist enable network adapter. Kita pilih NAT. Dan kita klik OK. Setelah itu virtual machine yang sudah kita buat, kita klik start. Nah, di sini kita pilih ISO yang sudah kita download sebelumnya. Di sini saya akan masukkan file ISO yang kita download tadi. Nah, kita pilih yang sudah kita download. Kemudian kita start. Nah, pada tampilan ini kita pilih English. Kemudian kita pilih install Ubuntu Server. Kita tunggu. Nah, kemudian kita pilih English sebagai bahasanya. Pilih lokasi yaitu United States. Kemudian kita pilih No. Lanjut ke pilih English US. Kemudian keyboard layoutnya English US. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, kemudian kita pilih yang ENP0S3 Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller. Kita pilih, dan kita tunggu. Nah, setelah itu kita beri nama pada hostname pada virtual machine ini. Di sini saya ingin menggunakan nama saya saja, kemudian kita klik continue. Kita beri full name-nya, kita beri nama Techjar saja. Techjar, continue. Username akunnya kita juga beri nama Techjar, dan kita kasih password sesuai keinginan kita. Kemudian kita pilih No. Setelah itu kita tunggu proses ini selama beberapa saat. Nah, di sini kita akan disuguhi dengan konfigurasi jam beserta time zone-nya yaitu Asia atau Jakarta. Nah, kita pilih yes. Nah, kemudian masuk ke tahap pemilihan metode partisi disk. Kita pilih guided use entire disk. Dan kita klik enter.
Nah, kita klik enter lagi. Kemudian kita klik yes. Kita tunggu proses ini selama beberapa saat. Nah, untuk proxy ini kita kosongi saja, langsung kita klik continue. Kita tunggu untuk selama beberapa saat untuk konfigurasi apt. Kemudian kita pilih no automatic updates. Kita tekan enter. Nah, kemudian kita tekan enter saja untuk lanjutkan. Nah, kita tunggu untuk selama beberapa saat. Nah, kemudian kita klik yes untuk install the group bootloader to the master boot record. Kemudian kita klik yes. Nah, itu kita mendapatkan tulisan installation is complete. Nah, kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita akan diberi tampilan seperti ini untuk melakukan login serta untuk melakukan login dengan username serta password yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, hal ini menandakan bahwa Ubuntu server sudah siap digunakan
di VirtualBox. Nah, kemudian kita langsung login menggunakan username yang sudah kita buat. Nah, setelah kita berhasil login, kita lanjut untuk masuk ke dalam Linux sebagai super usernya. Nah, dengan perintah sudo so. Nah, setelah mengetikkan perintah, kita disuruh untuk memasukkan password kembali. Kita masukkan password, kemudian tekan enter. Nah, setelah itu kita berhasil sebagai super user. Setelah kita masuk sebagai super user, sekarang kita akan melakukan setting interface untuk memasang IP kita dengan cara ketikkan nano spasi /etc/network/interfaces. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di bagian paling bawah kita tambahkan auto enp0s8, kemudian dengan eFace enp0s8 inet static dengan address 192.168.100.11, kemudian dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0 dengan network 192.168.100.10 dengan 8.8.8.8. Nah, setelah itu kita save dengan menekan Ctrl O. Kita save. Nah, setelah kita save perubahan yang kita buat, langsung kita tutup jendela ini dengan Ctrl X. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian home texture lagi. Nah, setelah itu kita lakukan restart jaringan untuk merestart apa yang sudah kita Nah, setelah itu kita lakukan restart pada jaringan kita untuk mengetahui perubahan yang sudah kita buat. Nah, dengan cara /etc/init.d/networking restart, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu akan muncul tulisan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan cek IP static yang sudah kita setting tadi dengan memasukkan perintah ifconfig. Kita lihat apakah sudah masuk. Nah, di sini kita sudah melihat internet address-nya yaitu 192.168.100.11. Oke, setelah itu kemudian kita buka VirtualBox kita, kemudian kita tekan setting, kemudian kita masuk ke bagian network, masuk ke bagian adapter 2, dan kita pilih NAT ini menjadi host only adapter. Setelah itu klik advance. Di bagian promiscuous mode kita ganti menjadi allow all. Setelah itu klik OK. Nah, kemudian kita buka setting pada Windows, kita ketikkan control panel, kita ketikkan di search box yaitu network. Nah, kita masuk ke network and sharing center, kemudian kita pilih bagian change adapter setting. Nah, di bagian ini kita pilih VirtualBox host only network, kita klik kanan properties,
Kemudian di bagian networking kita cari yang Internet Protocol version 4 atau IPv4. Kita klik kanan, kita properties. Nah, kemudian kita isi di bagian IP address dengan 192.168.100.12. Di bagian subnet mask 255.255.255.0. Di bagian default gateway 192.168.100.11. Dengan preferred DNS 192.168.100.11. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita close. Nah, setelah melakukan perubahan pada VirtualBox Network, maka kita harus melakukan tes ping dengan cara ping 192.168.100.11. Nah, kita lihat untuk tes ping pada Ubuntu. Nah, kita dapat melihat bahwa tes ping berhasil pada Ubuntu. Nah, setelah itu kita melakukan tes ping pada sistem operasi Windows kita dengan cara klik tombol Windows, kemudian kita ketik cmd, kemudian kita tes ping pada cmd dengan cara yang sama, ping 192.168.100.11. Kemudian kita klik enter. Nah, kita dapat melihat bahwa tes ping sama-sama berhasil baik di Windows maupun Ubuntu server kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi Apache web server dengan menggunakan perintah apt -get install apache 2. Nah, itu kemudian kita pilih Y untuk melanjutkan instalasi. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah Apache terinstall, maka kita melakukan pengecekan Apache dengan membuka web browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketikkan 192.168.100.11. Kita cek. Nah, di sini terdapat tulisan it works, berarti Apache kita berhasil terinstall dengan sempurna pada Ubuntu server. Nah, kemudian kita buka Ubuntu server lagi. Kemudian kita pindah directory. Sebelum itu saya akan menghapus semua yang ada di terminal ini dengan cara clear. Nah, setelah itu cd untuk pindah directory atau close directory. Kemudian kita di sini ingin mengganti tampilan default dari Apache 2 ini. Nah, kemudian kita berpindah ke directory dengan cara cd /var/www/html. Kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu kemudian kita cek isi dari directory itu menggunakan perintah ls. Nah, setelah itu kita melihat ada file bernama index.html yang merupakan file default dari Apache 2. Nah, kita ingin mengubah index.html tersebut. Sebelum itu, maka kita hapus dulu index.html tersebut untuk mengganti dengan file yang baru. Caranya yaitu rm atau remove index.html. Kemudian tekan enter. Kemudian kita cek lagi ls. Nah, maka sudah kosong directory dari Apache 2. Nah, kemudian kita ingin membuat file baru dengan nama yang sama yaitu index.html dengan cara nano spasi index.html. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita isi file HTML tersebut dengan nama lengkap serta name kita
seperti yang ditugaskan dengan cara kurung siku buka kurung siku tutup kurung buka kurung tutup HTML, dan menggunakan header 1 nama Gesta Novel Magma S1 slash, kemudian S1 juga name 7 2020 145. Jangan lupa penutupnya itu /html. Kemudian kita save dengan Ctrl O, kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita clear terlebih dahulu tampilannya. Kita clear terminalnya. Setelah itu kita cek pada website kita, ada Google Chrome kita. Nah, kita refresh. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu name serta nama. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi DNS server menggunakan perintah yaitu apt-get install bind 9. Nah, di sini kita install DNS, kita menggunakan bind 9 untuk DNS servernya. Kemudian kita klik enter. Nah, kita pilih Y untuk melakukan instalasi. Nah, maka DNS server berhasil diinstal. Nah, setelah DNS server berhasil diinstal, kita akan mengedit file bernama nap.conf.default-strip-zones. Nah, sebelumnya kita harus berpindah direktori dulu. Dan cara kita hapus dulu terminalnya. Kemudian kita ketikkan cd untuk keluar dari direktori sebelumnya. Lalu kita masuk ke direktori bind, yaitu dengan cara cd/etc/bind. Kita klik enter. cd/etc/bind. Nah, setelah itu kita lihat isi dari folder bind tersebut atau direktori bind dengan cara ls. Dan di sini kita dapat melihat isi dari direktori tersebut. Nah, yang kita ingin ubah yaitu yang nap.conf.default-strip-zones. Nah, setelah itu kita mengedit dengan cara ketik nano name file yang akan kita edit, .conf.default-strip-zones. Nah, kemudian kita enter. Nah, pada file ini kita tambahkan di bagian sini yaitu zone texture.com, kemudian zone texture.com, kemudian dengan type master titik 2
file ketik slash etc slash bind slash db dot texture, kemudian titik koma, kemudian kurung rawal tutup, titik koma. Ini kurang rawal buka. Nah, kemudian di bawahnya kita ketikkan zone ketik 100.168 100.168.192 trip addr.arpa, kemudian kurung buka, type master titik 2 master titik koma ternyata titik koma, kemudian file ketik slash etc slash bind slash db.192. Nah, kemudian titik koma, kurung rawal tutup, titik koma. Ntar kita cek dulu apakah ada yang salah. Nah, ada ya, bind db192 bind db texture. Oke, jika sudah, kita lakukan saving pada file ini dengan cara Ctrl O, kemudian Enter, setelah itu Ctrl X. Nah, setelah kita melakukan pengubahan, selanjutnya kita akan mengcopy direktori lokal ke direktori texture serta direktori 127 ke direktori 192 dengan cara kita memindahkan dari lokal ke texture terlebih dahulu dengan cara cp atau copy db.local ke db.texture. Nah, kemudian copy db.127 ke db.12192. Nah, kemudian kita akan mengedit isi dari direktori texture tersebut dengan menggunakan nano db.texture. Nah, pada bagian file ini setiap yang mengandung kata localhost kita ganti menjadi texture.com. Nah, setelah itu IP-nya kita ubah menjadi 192.168.100.11. Nah, setelah itu kita save, Ctrl O, kemudian kita enter, kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita akan ubah file dari direktori 192 dengan cara nano db.192, kemudian enter. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, yang mengandung kata localhost kita ubah menjadi texture.com.
Setelah itu IP default yaitu 1.0.0 kita ganti menjadi 11 sesuai oktal terakhir dari IP kita. Setelah itu kita save, kemudian kita keluar. Nah, setelah itu kita lakukan restart pada DNS server kita dengan cara /etc/init.d/pin9 restart dan kita enter. Nah, setelah itu setelah berhasil melakukan restart, sekarang kita akan mengedit file yang bernama resolve.conf dengan cara nano/etc/resolve.conf salah, nano spasi /etc/resolve.conf. Nah, dikarenakan pada resolve.conf sudah memiliki IP dan lain-lain yang sama dengan yang sudah kita isikan sebelumnya, maka langsung saja kita save, Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X untuk exit. Kemudian kita akan melihat melihat query DNS server kita dengan menggunakan ns lookup texture.com. Nah, maka akan muncul name texture.com dengan address yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 192.168.111. Kemudian kita akan mengecek IP serta nama domain kita dengan cara ns lookup 192.168.100.11 atau isi dengan IP kita yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian tekan enter. Nah, maka akan keluar bahwa nama dari domain kita yaitu texture.com serta IP-nya 11.100.168.192.in addr apa. Nah, setelah itu kita cek pada browser kita apakah sudah berhasil ataukah belum. Nah, kita buka browser kita, kemudian kita ketikkan texture.com. Nah, maka akan muncul sama seperti kita menggunakan IP 192.168.100.11. Nah, tidak ada perbedaan pada keduanya. Nah, kemudian kita akan keluar dari directory bind dengan menggunakan perintah cd atau close directory. Kemudian aku bersihin dulu menggunakan clear. Oke, selanjutnya kita akan menginstal PHP dengan menggunakan perintah yaitu apt get install php lib apache 2 strip mod strip php, kemudian php mcrypt, kemudian php strip mysql spasi php strip cci spasi php strip curl, kemudian spasi php strip json, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah itu kita pencet ketikkan Y untuk melanjutkan instalasi.
Nah, setelah PHP terinstall, aplikasi PHP terinstall, maka kita akan mengedit file dari PHP tersebut dengan perintah nano /var /www/html/test.php atau php test.php. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita isi dengan kurung buka tanda tanya PHP, kita tekan enter, kemudian PHP info kurung buka kurung tutup dan titik koma tanda tanya kurung tutup. Setelah itu kita save. Nah, kemudian untuk mengecek bahwa PHP kita bersalah atau tidak, kita dapat mengecek menggunakan browser kita tadi dengan membuka 192.168.100.11/test.php. Nah, jika terbuka tampilan seperti ini, maka PHP kita berhasil. Oke, setelah itu kita install MySQL di virtual server kita dengan cara apt get install MySQL server MySQL client y. Nah, install MySQL server. Kemudian kita akan melakukan instalasi MySQL dengan cara apt get install MySQL server MySQL client y. Salah. server MySQL client y. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi MySQL dengan cara apt get install MySQL server MySQL client -y. Kemudian kita tekan enter. Nah, tunggu beberapa saat.
Nah, selanjutnya kita harus membuat password untuk root user MySQL. Kemudian setelah masukkan password, kita tekan enter. Nah, di sini saya akan membuat password sesuai yang saya inginkan. Kemudian kita oke. Kita ulangi passwordnya. Kemudian kita oke. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah instalasi MySQL selesai, kemudian kita akan menginstal phpMyAdmin. Nah, sebelum itu aku clear dulu biar simple. Nah, setelah itu kita akan menginstal phpMyAdmin dengan cara apt-get install spasi phpMyAdmin -y. Dan kita tekan enter. Nah, kita tunggu sampai instalasi selesai. Nah, kemudian untuk rekonfigurasi web servernya kita berikan checklist pada bagian Apache 2 dengan cara tekan spasi. Nah, setelah itu kita tekan enter saja. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian konfigurasi database untuk phpMyAdmin. Kita pilih yes, lalu kita tekan enter. Yes, kita tekan enter. Kemudian kita pilih kita buat password untuk phpMyAdmin kita. Setelah kita memasukkan password yang kita inginkan, kemudian kita tekan enter. Oke, setelah itu kita cek apakah phpMyAdmin kita sudah berhasil dikonfigurasikan dengan Apache 2. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah phpMyAdmin kita sudah terhubung atau belum. Dengan cara kita buka browser, kemudian kita ketikkan IP kita 192.168.100.11/phpMyAdmin. Kemudian tekan enter. Nah, kita sudah melihat bahwa phpMyAdmin kita berhasil untuk diakses pada browser kita. Nah, sekarang kita coba masuk dengan username root dengan password yang sudah kita buat di MySQL sebelumnya. Dan kita klik go. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini di dalam phpMyAdmin kita. Yang artinya bahwa phpMyAdmin kita sudah dapat digunakan sepenuhnya. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita install FTP menggunakan perintah apt-get install pro ftpd-y. Kemudian tekan enter. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian setelah melakukan instalasi Pro FTP maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang standalone.
standalone. Kemudian kita tekan enter. Oke, selanjutnya kita clear dulu. Selanjutnya kita akan pindah dari direktori sebelumnya ke direktori texture menggunakan perintah cd/home/texture. Kemudian kita lihat isi dari file texture menggunakan ls. Nah, kosong isinya. Kemudian kita akan menambahkan user baru dengan nama ang. Kita dengan menggunakan setelah itu kita akan pindah direktori ke setelah itu kita akan pindah ke direktori texture dengan menggunakan perintah cd/home/texture. Nah, dikarenakan pada sebelumnya kita sudah di texture, maka tidak berefek pada apapun. Nah, setelah itu kita lihat isi dari direktori texture menggunakan ls. Nah, di sini terlihat bahwa pada direktori texture tidak memiliki isi atau kosong. Nah, kemudian kita ingin menambahkan user. Nah, kita beri nama user tersebut dengan nama ang. Kemudian dengan perintah add user ang, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian setelah itu masukkan password yang diinginkan, bebas terserah kalian. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita ketikkan full name atau apapun itu, kita klik enter. Kita skip saja. Kemudian isi Y, bahwa seluruh informasi yang kita isi benar. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, dan user kita sudah terbuat. Selanjutnya kita restart FTP-nya menggunakan perintah /etc/init.d/pro/ftpd restart. Nah, kemudian kita akan membuat file txt dengan nama texture.txt menggunakan perintah nano texture.txt, kemudian tekan enter. Di dalam sini kita isikan nama kita serta name. Name 67202145. Kemudian kita save dengan Ctrl O, kemudian exit Ctrl X. Nah, setelah itu kita langsung saja coba buka di browser dengan alamat ftp:/IP kita yaitu 192.168.100.11. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan username serta password. Nah, kita gunakan username texture, password yang sudah kita buat. Nah, maka di sini terdapat file yang sudah kita buat tadi, yaitu kita klik, muncul dengan tulisan nama Angkasa Naval Akma dengan NIM 67202145. Atau kita dapat login lagi dengan username yang sudah kita buat barusan. Nah, kita klik lagi dengan username ang dengan password yang sudah kita buat juga. Nah, namun di sini tidak ada isinya dikarenakan kita membuat filenya tadi di texture. Nah, sehingga kita up to higher level directory, kemudian kita masuk ke texture, kemudian pilih name texture untuk melihat isi dari file yang sudah kita buat sebelumnya itu. Nah, itu maka selesai sudah tutorial untuk instalasi Ubuntu server beserta
lain-lainnya. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.